Di sisi lain, Mo Yanchen datang untuk mendukung, dan lawannya adalah Yue Wuhua. Kamu tidak mempermalukan Duan Molongdo. Sayangnya, adik laki-lakimu tidak kesal. Kekuatan abadi Yue Wuhua 6 Heavenly Layer begitu melonjak bahkan dapat dilihat bahwa di hadapan Mo Yanchen, dia juga sangat terampil dan masih berbicara sarkasme dari waktu ke waktu. Saya ingin Anda mengatakan bahwa Anda adalah kepala sekte abadi Yuan Surgawi. Tetapi kepala sekte abadi Yuan Surgawi, di mata saya, hanyalah sampah. Saya mendengar bahwa Anda telah menyerang sekte abadi beberapa kali selama bertahun-tahun. Bukankah itu berani? Sayangnya, itu hanya tikus saja. Menghadapi ejekan berulang kali, keadaan pikiran Momo Chen, meskipun bisa dilakukan tanpa terpengaruh olehnya, tetapi luka dari sekte yang sama di sekitarnya bahkan telah jatuh, tetapi dia tidak bisa tenang. Dalam hal jumlah, sekte abadi Moonshine harus memiliki lebih dari sekte abadi Yuan Surgawinya, dan yang paling putus asa untuk Mo Yuchen adalah dia melirik medan perang dan dapat melihat sekilas bahwa ini bukan seluruh tenaga dari sekte abadi Moonshine. Tentu saja, jika semua orang di sekte abadi terkejut, korban sekte abadi Yuan Surgawinya hanya akan lebih tragis. Tapi Mo Yanchen tidak bisa berterima kasih, karena dia tahu bahwa mereka yang mengejutkan sekte abadi harus menghentikan tim Qin Yichen. Setidaknya ada 150 orang, dan penatua ada di sini. Angka-angka ini membuat Mo Yanchen merasa malu. Bahkan jika dia telah mengajarkan kekuatan Qin Yichen, dia juga tahu bahwa butuh waktu lama bagi Qin Yichen untuk menemukan cara untuk mendukungnya. Mungkin butuh waktu lama, mungkin berubah dari dukungan menjadi mayat. Kekuatan pertempuran puncak dapat dilihat secara sekilas, yang juga membuat Mo Yanchen semakin tidak sabar. Tetapi setiap kali kekuatan abadinya melonjak, ketika Anda ingin keluar, Yue Wuhua juga melonjak dalam kekuatan abadi, tidak memberinya kesempatan sama sekali. Dan Yue Wuhua sepertinya melihat pikiran Mo Yanchen dan tertawa lebih keras lagi. Hei, bukankah kamu masih berharap sampai Qin Yichen membawa seseorang untuk mendukungmu? Meskipun Qin Yichen sedikit menembaknya ketika dia pertama kali memasuki medan perang berburu, hanya menyaksikan pertemuan Su Jiang, Yue Wuhua memilih untuk menghindarinya, dan saat ini, itu sedikit mengganggu. Namun, menurut Yue Wuhua, satu-satunya penggunaan Qin Yichen adalah kekuatan roh. Di depan pisau ganda Zhou Pang, kekuatan roh yang terburu nafsu itu, bahkan Ting Wei, tidak akan membantu. Ayolah, ucapkan banyak terima kasih kepada saudara muda karena telah menemukan reruntuhan ini. Seolah memikirkan sesuatu, Mo Yichen meledak dengan kekuatan abadi, mencibir di sudut mulutnya, dan suaranya tenang tetapi penuh lelucon. Ngomong-ngomong tentangmu. Sekte abadi Yuan Surgawi benar-benar menyedihkan, jelas beruntung. Tapi di akhirnya, hanya menjadi batu loncatan bagi orang lain. Begitu juga Anda. Begitu juga senyawa limbah Qin Yichen dan, juga. Bagaimanapun, yang lemah adalah dosa dalam diri mereka sendiri. Mo Yanchen mengatupkan giginya. Dia bahkan ingin mengambil dan membunuh triknya. Pada saat yang sama, dia bergegas menerima Qin Yichen. Tetapi begitu ini terjadi, Duanmu Dongfeng akan dimakamkan di sini. Tiba-tiba, Yue Wuhua telah menargetkan mereka dan mengatur caranya. Namun, saat Wuhua tertawa liar di bulan itu, teriakan yang datang dari kejauhan membuatnya tersenyum kaku dan mengerutkan kening. Membantu. Kakak Yue, selamatkan aku. Yue Wuhua benar-benar tidak menyangka. Berteriak, dia mendengar lebih banyak. Tetapi hampir semuanya berasal dari suara sekte abadi Yuan Surgawi. Dia meminta bantuan. Tetapi dalam pandangan Yue Wuhua, itu hanya kesia-siaan yang lemah sebelum kematiannya. Tapi dia tidak menyangka teriakan dan panggilan minta tolong barusan memanggil dirinya sendiri. Untuk sesaat, Yue Wuhua bahkan curiga bahwa dia mengalami halusinasi. Tapi Yue Wuhua tidak peduli. Lagi pula, dua sekte bertarung. Sekte yang sama pasti telah jatuh. Yue Wuhua hanya melirik sekilas itu saja. Namun, sekilas, Yue Wuhua tidak bisa lagi tenang. Saya melihat mata Yue Wuhua. Ada puluhan murid sekte abadi yang dikejutkan oleh bulan, dan berlari ke sisi ini dengan ketakutan. Dan orang-orang ini, Yue Wuhua tahu, bukankah ini sekte yang sama dari garis keturunan Zhou Pang? Saat ini, Yue Wuhua sudah pergi. Dia bahkan tidak tahu bahwa dia tidak mengatakan sempurna, tetapi juga membiarkan sekte abadi Yuan Surgawi hanya memiliki rencana untuk menghancurkannya. Mengapa ada masalah? Bahkan ketika Wuhua melihat naga banjir emas ungu keluar dari udara, dia tidak bisa menahan gemetar, dan dia tidak bisa menahan rasa ngeri di mata aslinya yang bangga. Sampai saat ini, Yue Wuhua menyadari bahwa hanya ada puluhan orang yang lolos dari sekte yang sama. Sebuah tim yang terdiri dari hampir 2.100 orang, kurang dari sepertiga. Dan, dalam hal ini, dia tidak dapat menemukan siluet Zhou Pang. Hal yang paling mengerikan tentang bulan adalah adanya siluet ramping di tengkorak naga banjir emas ungu. Siluet itu setinggi dan lurus seperti pedang, dan pakaiannya sangat ganas karena angin. Kelima petugas itu tampan. Alisnya adalah alis. Tetapi di mata itu, mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Orang ini persis Qin Yichen. Untuk sesaat,
Yue Wuhua bahkan tidak bisa menggambarkan suasana hatinya. Menurut pendapatnya, rencananya adalah Zhou Pang mengambil tawaran. Mengapa? Hanya butuh beberapa saat bagi Qin Yichen untuk datang mendukung. Yue Huawu bahkan merasa bahwa jalan Qin Yichen sama sekali tidak terhalang. Terutama ketika saya melihat napas sengit dari naga banjir emas ungu. Yue Wuhua bergidik, seolah disambar petir, tapi dia mengerti segalanya. Zhou Pang, saya khawatir naga banjir ini telah terbunuh. Tidak hanya Yue Hua, tetapi Sekte Abadi, yang hampir menghancurkan Sekte Abadi Yuan Surgawi dengan keuntungan yang luar biasa, dikejutkan oleh kemunculan Qin Yichen. Mereka mengira ketika mereka melihat Qin Yichen, Zhou Pang lah yang dengan bangga memegang pemborosan ini. Kepala penuh ketidakpuasan dan ketakutan, penuh keengganan dan ketakutan. Daripada sekarang, berdiri di depan Flood Dragon dan bepergian di langit seperti membunuh dewa. Demikian pula, Mo Yanchan dan yang lainnya tertegun. Jika mereka belum pernah melihat Ziyun sebelumnya, saya akan berpikir bahwa ini adalah kisah nyata dari Sekte Abadi, yang mendorong roh abadi untuk kembali dan bergabung dengan mereka dengan Yue Wuhua untuk membunuh mereka. Ke yang terakhir, siapapun yang memikirkannya adalah Qin Yichen. Dalam adegan ini, semua orang di empat sisi jurang 10.000 zang memiliki lautan badai di hati mereka. Siluet ramping tertanam kuat di hati semua orang. Qin Yichen terbunuh karena kesedihan hampir 100 murid Sekte Abadi. Dan ini masih terjadi ketika dia sangat ingin mendukung Duan Mu Dongfeng. Meski begitu, itu meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan di hati para murid yang melarikan diri ke Yue Wuhua. Mereka sangat jelas bahwa alasan mengapa mereka dapat hidup bukanlah karena Qin Yichen tidak dapat membunuh mereka, tetapi karena mereka berlari di depan sekte yang sama, dan hanya itu yang mereka temukan. Berdiri sendirian, berdiri di langit, di belakangnya, Ni Yuntian bergegas ke 100 sekte abadi Yuan Surgawi sekte yang sama, niat membunuh, membubung ke langit, Qin Yichen dengan tangan di punggungnya, pada saat singkat ini, dalam sikap singkat. Menghadapi bulan yang mengejutkan sekte abadi semua orang. Sekte abadi Yuan Surgawi Qin Yichen ada di sini, yang ingin menggertakku sekte yang sama.